Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan, NIM 2003015011138 dari kelas PJKRE. Saya akan sedikit membahas materi terkait dengan materi evaluasi pembelajaran PEMJAS. Tujuan pembelajaran pada hakikatnya adalah perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah laku yang diinginkan pada diri peserta. Oleh sebab itu, dalam evaluasi pembelajaran ini yang akan diperiksa adalah sejauh mana perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah laku peserta didik yang telah terjadi selama proses pembelajaran. Dengan mengetahui tercapainya tindak tujuan pembelajaran, akan dampak diambil tindakan perbaikan proses pembelajaran baik terhadap peserta didik, misalnya apakah perlu diadakan bimbingan atau bantuan belajar lainnya, maupun aspek-aspek lainnya mempengaruhi proses pembelajaran. Adapun fungsi hasil belajar adalah yang pertama, alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Dengan fungsi ini, maka penilaian harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan pembelajaran. B. Sebagai umpan balik bagi perbaikan proses pembelajaran. Perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, atau strategi pembelajaran. Yang terakhir, C. Dasar dalam menyusun laporan kemajuan hasil belajar peserta. Dalam laporan tersebut akan tergambar kemajuan belajar peserta dalam berbagai aspek yang dinilai. Adapun tujuan penilaian sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan kecakapan peserta belajar sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai aspek. Dengan deskripsi ini dapat diketahui pula posisi kemampuan peserta dibanding peserta lain. B. Mengetahui keberhasilan proses pembelajaran, yakni mengetahui sejauh mana perubahan pengetahuan, sikap, keterampilan peserta sehingga dapat mendukung peningkatan kinerjanya. Yang ke C. Menentukan tindak lanjut hasil penelitian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program diklat serta strategi pelaksanaan. Kegagalan peserta dalam proses pembelajaran perlu diteliti dan dinilai. Hal ini belum tentu disebabkan karena ketidakmampuan peserta, namun bisa disebabkan karena strategi yang kurang tepat, karena sarana dan prasarana yang belum mendukung, atau metode pembelajaran yang kurang tepat, dan sebagainya. Yang ke D. Memberikan pertanggungjawaban dan penyelenggaraan kepada stakeholder. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama, fungsi masing-masing jenis penilaian. Dilihat dari fungsinya, jenis penilaian ada beberapa macam, yaitu penilaian formatif, penilaian summatif, penilaian diagnostik, dan penilaian selektif, dan penilaian penempatan. Adapun fungsi-fungsi jenis penilaian sebagai berikut. Yang pertama, formatif adalah penilaian dilaksanakan pada akhir program pembelajaran, umumnya setelah selesai satu mata kuliah untuk melihat tingkat keberhasilan proses pembelajaran itu sendiri. Dengan demikian, penilaian formatif berorientasi kepada proses pembelajaran. Dengan penilaian formatif ini diharap guru dapat memperbaiki programnya dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ke B. Penilaian summatif adalah penilaian dilakukan pada akhir unit program, yaitu akhir diklat. Tujuan untuk mengetahui hasil yang dicapai peserta atau seberapa jauh tujuan-tujuan kurikuler dikuasai peserta. Penilaian ini berorientasi kepada produk, bukan pada proses. Yang ke C. Penilaian diagnostik adalah penilaian dilakukan bertujuan untuk mengetahui kelemahan peserta serta faktor penyebabnya. Penilaian ini dilaksanakan untuk menuntut keperluan bimbingan belajar, pembelajaran remedial, menentukan kasus-kasus, dan lain-lain. Soal-soal tentunya disusun agar dapat ditentukan jenis kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta.
D. Penilaian selektif adalah penilaian yang bertujuan untuk keperluan selektif, misalnya ujian saringan masuk ke lembaga pendidikan tertentu. Yang ke E. Penilaian penempatan adalah penilaian ditujukan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program pembelajaran dan menguasai belajar seperti yang diprogramkan, seperti memulai kegiatan belajar untuk program itu. Dengan perkataan lain, penilaian ini berorientasi kepada kesiapan peserta untuk menghadapi program baru dan kecocokan program belajar dan dengan kemampuan peserta. Yang kedua, fungsi masing-masing alat penilaian. Sedangkan bila dilihat dari segi alatnya, penilaian hasil belajar dapat dibedakan menjadi tes dan non-tes seperti berikut. Yang pertama ada tiga, yaitu tes lisan, yaitu tes yang menuntut jawaban secara lisan, meliputi tes lisan secara individual dan tes lisan secara kelompok. B. Tes tulisan, yaitu tes menuntut jawaban secara tulisan, meliputi yang pertama esai terdiri dari berstruktur, B. bebas, terbatas, yang kedua objektif terdiri dari A. benar atau salah, B. menjodohkan, C. isian pendek, D. pilihan ganda. Tes tindakan, yaitu tes yang menuntut jawaban dalam berbentuk perbuatan, meliputi tes individual dan tes kelompok. Yang kedua, bukan tes atau non-tes seperti observasi, meliputi langsung, tak langsung, partisipasi, kuesioner atau wawancara, meliputi wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur. C. Skala, meliputi 1. Penilaian sikap, minat, psikometri, studi kasus, dan checklist. 3. Tes hasil belajar, ada juga yang sudah dibakukan standar tes dan ada yang dibuat oleh guru yang disebut tes yang tidak berbaku. Prinsip-prinsip penilaian hasil belajar. Adapun prinsip penilaian yang dimaksud antara lain: A. Dalam menilai hasil belajar hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga jelas abilitas yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan interpretasi hasil penilaian. Sebagai patokan atau rambu-rambu dalam merancang penilaian hasil belajar adalah kurikulum yang berlaku dan bahan ajar yang digunakan. Dalam kurikulum hendaknya dipelajari tujuan-tujuan kurikuler dan tujuan pembelajaran atau kompetensi dan indikator keberhasilan, materi pokok, ruang lingkup dan urutan penyajian serta pedoman pelaksanaannya. B. Penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian inti integral dari proses pembelajaran. Artinya penilaian senantiasa dilaksanakan pada setiap proses pembelajaran sehingga pelaksanaannya berkesinambungan. Tiada proses pembelajaran tanpa penilaian. Hendaknya dijadikan sebuah bagi seorang guru. Prinsip ini mengisyaratkan pentingnya penilaian formatif sehingga dapat bermanfaat bagi peserta maupun guru. Yang ke C, agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam pengertian menggambarkan prestasi dan kemampuan peserta sebagaimana apa yang adanya. Penilaian harus menggunakan berbagai alat penelitian, alat penilaian, maksudnya sifat dan konversif. Dengan sifat konversif dimaksud untuk menilai abilitasnya tidak hanya aspek kognitif tetapi efektif dan psikomotor. Demikian pula dalam menilai aspek kognitif sebaiknya dicakup semua aspek yakni pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sistematis dan evaluasi secara seimbang. Yang kedua, penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak lanjut. Data hasil penilaian sangat bermanfaat bagi guru maupun bagi peserta. Oleh karena itu perlu dicatat secara teratur dalam catatan khusus mengenai kemajuan peserta. Demikian juga data hasil penilaian harus dapat ditafsirkan sehingga guru dapat memahami peserta dan kemampuannya. Bahkan jika mungkin guru dapat meramalkan prestasi peserta. Hasil penilaian juga hendaknya dapat dijadikan bahan untuk menyempurnakan program belajar, membimbing peserta dalam belajar dan lebih jauh dapat dijadikan dasar penyempurnaan bahan ajar diklat.
Yang kedua, proses penilaian hasil belajar. Dalam melaksanakan penilaian proses pembelajaran ada beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan atau mempertegas tujuan atau tujuan pembelajaran. Mengingat fungsi penilaian hasil belajar adalah mencakup tercapainya tujuan pembelajaran, maka perlu dilakukan upaya mempertegas tujuan pembelajaran sehingga dapat diberikan arah terhadap penyusunan alat penelitian. Yang kedua, mengkaji kembali materi pembelajaran berdasarkan kurikulum dan stimulus mata diklat. Hal ini penting mengingat tes atau pertanyaan penilaian berkenaan dengan bahan pembelajaran yang diberikan. Penguasaan materi research sesuai dengan tujuan pembelajaran merupakan isi dan sasaran penilaian hasil belajar. C. Menyusun alat-alat penilaian maksudnya, baik tes maupun non-tes, yang cocok digunakan dalam menilai jenis-jenis tingkah laku yang tergambar dalam tujuan pembelajaran. Dalam menyusun alat penilaian hendaknya diperhatikan kaidah-kaidah penulisan soal. D. Menggunakan hasil-hasil penilaian sesuai dengan tujuan penilaian tersebut, yakni kepentingan pendeskripsian, kemampuan peserta, kepentingan pembaikan proses pembelajaran, kepentingan bimbingan belajar maupun kepentingan laporan pertanggungjawaban. Sekian dari saya, hanya singkat yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.